anak-anak kelas 1, berjumpa lagi bersama Ibu Reti dalam video pembelajaran. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik, sehat, dan selalu semangat. Oke? Kemudian tujuan pembelajaran kita ada 2. Yang pertama, mengenal doa Bapa Kami sebagai doa yang diajarkan Yesus sendiri dan merupakan doa yang penting dalam perayaan Ekaristi. Kedua, memiliki rasa hormat dan kedekatan kepada Tuhan yang disapa sebagai Bapa. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita belajar, kita awali dulu dengan doa pembuka. Ambil sikap berdoa dengan baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, Engkau selalu berdoa kepada Bapa di surga. Ajarilah kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita belajar pelajaran 18 tentang doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami merupakan salah satu doa harian umat Katolik yang sering diucapkan, terutama di dalam perayaan Ekaristi. Doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Kemudian dalam doa Bapa Kami juga kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Ayo anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Kita mengamati gambarnya. Oke, gambar apakah ini? Ya, gambar Tuhan Yesus bersama anak-anak. Anak-anaknya sedang apa? Iya, sedang berdoa. Jadi berdoa itu berarti berbicara dengan Tuhan. Nah, jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh hormat dan penuh perhatian. Pada saat berdoa, kita tidak boleh bermain-main dan memikirkan hal-hal lain. Kita harus sungguh-sungguh mengucapkan doa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak senang kalau kita hanya berpura-pura saja. Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan sikap penuh percaya, sabar, dan tulus hati, tanpa mencari pujian. Percaya berarti kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Sabar berarti tidak tergesa-gesa, tenang dan sopan. Tulus hati berarti sungguh-sungguh melakukannya. Sekarang kita mendengarkan cerita dari kitab suci yang terdapat dalam Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuan, ajarilah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah anak-anak semuanya, tadi kita sudah mendengarkan cerita dari kitab suci Yesus bersama para muridnya. Sekarang kita menjawab pertanyaan bersama-sama yang ada di layar. Nomor 1, doa apa yang diajarkan Yesus kepada kita?
doa Bapa kami. Kemudian nomor 2, siapakah yang minta diajarkan berdoa? Iya, para muridnya. Kemudian nomor 3, kepada siapa Yesus berdoa? Kepada Bapanya yang ada di surga. Kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus kalau kita meminta sesuatu dan bersyukur. Sekarang kita mendengarkan Rita berdoa Bapa kami. Rita berdoa Bapa kami. Orang tua Rita selalu giat melakukan ibadah bersama dalam keluarga. Pada suatu hari, Ibu Rita menyuruh anaknya untuk berdoa Bapa kami. Ibunya berjanji, jika Rita dapat berdoa dengan baik, akan diberi hadiah coklat. Rita kemudian mulai berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini. Tiba-tiba Rita berhenti berdoa dan bertanya kepada ibunya, "Ibu, coklatnya enak enggak?" Rita lupa melanjutkan doanya. Ternyata pada waktu berdoa Bapa kami, Rita hanya memikirkan coklat yang dijanjikan oleh ibunya. Anak-anak semuanya, apa pesan cerita dari Rosa tadi? Ayo. Iya, kita tidak boleh mikirin yang lain-lain. Kemudian kalau berdoa harus fokus dan sepenuh hati. Ambil sikap yang tenang dan sopan agar kita dapat berdoa dengan baik. Baiklah anak-anak yang terkasih, sekarang Ibu Reti mau menyampaikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Jika kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh hormat dan penuh perhatian. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kemudian dalam doa Bapa kami, kita menyebut Allah sebagai Bapanya dan kita adalah anak-anaknya. Nah, dalam doa Bapa kami, kita memohon supaya apa? 1. Nama Allah dimuliakan. 2. Kerajaannya tercipta di bumi. 3. Kehendak Allah terlaksana dalam diri kita. 4. Kita selalu diberi rejeki. 6. Kita diberi pengampunan atas dosa-dosa. Dan yang terakhir, yang keenam, kita dibebaskan dari pencobaan dan kejahatan. Jadi doa Bapa kami ini disebut doa yang sempurna karena semuanya isi doanya di situ lengkap ya. Kemudian Tuhan senang kepada orang yang berdoa dengan penuh rasa percaya, sabar, dan tulus hati. Percaya berarti kita sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Anak-anakku yang baik, mari kita renungkan. Apakah aku berdoa Bapa kami dengan sopan dan hormat? Kemudian untuk kita ingat, ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan Yesus mengingatkan kita agar saling mengampuni. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menutup kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Doanya kita menyanyikan lagu Doa Bapa Kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sampai jumpa lagi anak-anak semuanya. Terima kasih, Tuhan memberkati.